Lillah. Masih dengan tema kita ketika akhlak di atas segalanya. Sebelum lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Nah tuh Bu, jangan sampai anak ibu kayak gitu. Jagain anak ibu baik-baik, jadi ngerepotin orang tua kan kalau kayak gitu. Aduh gimana dong dengan anak saya Bu? Udah diem, dibilangin ngeyel banget sih. Ibu, tenang dulu, sabar Ibu. Ini kita lagi live, kenapa Ibu malah ngobrol sendiri? Kenapa sih Ibu? Itu ngelihat ada yang ketipu, Kenapa? jadinya teh gergetan gitu. Gregetan, aduh pokoknya kalau namanya transaksi buat jabatan tuh jangan pernah mau deh ya. Nggak boleh gitu ya. Sebentar, saya tanyain sama Habib Muhammad dulu sebentar ya. Assalamualaikum Habib, Ibu tenang dulu, jangan ribut dulu. Ini kita belajar dulu sama guru kita nih, Habib. Baik, siap, Cah. Ini tadi gregetan nih, transaksi untuk mendapatkan pekerjaan, transaksi untuk jabatan. Pokoknya jangan pernah transaksi itu nggak baik insya Allah ya. Iya. Bib, zaman sekarang lisan ini kan susah buat kita jaga. Padahal lisan adalah salah satu indikator apakah akhlak kita baik atau tidak baik. Bahkan Afwan bercanda aja ngomongin hewan-hewan tuh sebenarnya nggak bagus kan Bib. Betul. Nah gimana sih tanggapan Habib, menurut Habib zaman sekarang orang tuh suka susah jaga lisan. Kenapa kira-kira ya Bib ya? Mohon tausiahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya lisan itu pagarnya dua. Gigi sama ada pagar aja dua, lewat terus itu lidah. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda, artinya beliau mengatakan salasatun tazidu fil aql. Ada 3 perkara yang apabila kita lakukan 3 perkara itu menambah kecerdasan, tazidu fil aql. Bagus dia punya akal. Pertama, mujalasatul ulama. Kita biasakan duduk sama guru agama. Duduk bukan duduk aja, tapi duduk belajar. Kemudian yang kedua, mujalasatus sholihin. Duduk sama orang-orang soleh yang mengajarkan kita tentang Allah, mengingatkan kita tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tarkul kalam fi ma la ya'ni. Artinya meninggalkan perkataan yang memang sesuatu tidak bermanfaat. Dia pegang dia lisan itu dia jaga. Maka dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan lisanul hakim min wara'i qalbi. Lisan orang yang bijaksana itu min wara'i qalbi. Ditaruh dulu di belakang hatinya. Jadi kalau mau ngomong, dia saring dulu di hati. Bagus atau tidak diucapkan. Baik atau tidak disampaikan. Jadi lisanul hakim. Jadi lisan orang yang baik itu lisan orang yang bagus. Lisan orang yang belajar agama min wara'i qalbi. Terkadang dia taruh di belakang hatinya. Dia nggak ucapkan dulu. Dia simpan dulu di hati, kira-kira disaring dulu. Bagus atau tidak. Walaupun itu pengajaran agama. Untuk cara menyampaikan itu ada namanya uslub dakwah. Artinya tata cara berdakwah, oh ini bagus atau tidak, baik atau tidak. Akan tetapi walisanul jahil, nih masalahnya. Kalau lisannya orang yang bodoh, walaupun punya ilmu, itu fitara filisanihi, itu di ujung lidahnya. Apa saja yang mau dia omongin, dia omongin. Dia nggak mikirin tuh orang. Akan tersinggung atau tidak, akan marah atau tidak, pokoknya yang ada di mulutnya dia omongkan itu omongan, maka akan efeknya tidak bagus. Makanya ada kalimat yang mengatakan kalau, sering kalimat ini kita dengar, kalau seandainya berbicara itu nilainya perak, maka diam itu nilainya emas. Jadi sangat hebat. Ada juga yang waktu saya ngomong begitu ada yang nyampein begini. Berarti kita nggak bisa menyampaikan yang hak. Boleh kita sampaikan. Kalau memang perlu disampaikan, sudah disaring sampaikan. Nggak boleh juga kita diam. Gitu. Menyampaikannya pun juga ada adabnya. Kalau negur orang jangan depan orang, jangan mempermalukan hal seperti itu ya Bib ya. Betul. Berarti menjaga lisan adalah salah satu ciri-ciri orang bertakwa gitu Bib. Orang bertakwa dan orang berakhlak. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Habib terima kasih Baik. banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa jamaah.
Ibu Afwan saya minta mic-nya ya. Karena sepertinya nih kita pengen Ustadz Syam bertanya kepada jamaah yang ada di studio. Kita masuk ke Ustadz bertanya. Kami menjawab. Silakan Ustadz Syam. Kita pilih dari sebelah sini dulu Kak Caca. Silakan, monggo. Baik, angkat tangan yang mau ditanya. Yang mau ngobrol sama Ustadz Syam Yang mau nih. ditanya nih ya. Aduh, yang mana yang mana? Ini, Yang mana ya? Silakan Bu. Ini, Oh gitu. Ini betul. Oh jangan Yang ini, mana, jangan ini, yang mana Ibu nih, ini yang mana terlalu baik kayaknya. terlalu baik. Terlalu Yang baik, mana deh udah kalau pasti gitu? jawabannya. Saya pilih Ibu yang ini deh Ibu. Oh. Ambil Bu, silahkan Bu. Subhanallah. loh. Syok, Maaf pakai tangan kiri lagi pegang Quran. Subhanallah. Ibu saya mau tanya Bu. Ibu suka interaksi ketemu sama orang? Suka. Apakah semua orang yang Ibu temui orang baik semua? Baik. Hah? Tidak. Oh tidak. Kalau misalnya ada orang yang nyakitin hatinya ibu balesnya nyakitin dia juga enggak Bu? Enggak. Lihat situ dong Bu, mana tuh? Sana. Ibu balas enggak? Balas apa enggak Bu? Enggak. Enggak. Kenapa Bu enggak mau baik balas? banget deh. Enggak. Ya Allah baik banget Ibu nggak mau Salah ngebales. pilih aku pengennya nyari yang mau balas sebenarnya. Enggak balas, biarin aja. Biarin aja, enggak mau balas dendam. Kalau dia nyakitin terus menerus, Gimana ya? gimana ya? Enggak tahan juga ya kalau terus menerus ya. Enggak tahu tak kalau terus menerus. Subhanallah. Masya Pernah Allah. ada yang- Belum pernah ada yang begitu. Baik terima kasih Ibu. Terima kasih. Namanya dulu. Oh iya Kak namanya Caca. siapa Ibu? Nama Mimin Mintarsi. Ibu Mimin. Ya. Dari? Mimin. Dari jemaah Banjaran Al-Hidayah, Banjaran Masjid Banjaran Bandung. Masya Terima Allah. kasih Ibu. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Kenapa sih Ustadz Syam menanya-nanya seperti itu? Karena ibu itu memberikan kita contoh yang baik bahwa kalau disakiti orang tidak melulu kita mesti membalasnya dengan sama-sama menyakiti. Bisa Masya jadi Allah. keburukan dibalas dengan kebaikan karena itu adalah akhlak. Coba mohon penjelasan yang lebih dalam lagi Ustadz. Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami Habib Muhammad, Ustaz Afif, Kak Caca serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Fussilat ayat 34 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Tidak akan pernah serupa, tidak akan pernah sama keburukan dengan kebaikan. Maka tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Seandainya engkau melakukannya, kalau kau melakukannya karena disebabkan engkau melakukannya, maka musuh bisa menjadi seorang teman yang sejati. Orang kalau dibalas keburukan dengan kebaikan langsung menjadi tunduk. Kenapa? Selama-lamanya manusia menjadi budaknya kebaikan. Kita lihat bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Nuh alaihi salam tidak dianggap dakwahnya, maka Nabi Nuh meminta kepada Allah, "Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara." Ya Allah, habiskan aja di atas muka bumi ini orang-orang yang kafir. Maka datanglah banjir bandang yang menghabiskan seluruh manusia kecuali yang naik ke atasnya kapal Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam pun demikian, nabi-nabi yang lainnya pun demikian. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilempar dengan kotoran, dilempar dengan batu di kota Taif, akhirnya para malaikat datang kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar kami ini terbang dan menghujam daripada penduduk Taif." Tapi Nabi SAW mengatakan, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Nabi SAW justru memohonkan hidayah kepada mereka. Saya berharap dari penduduk Taif ini keluar daripada sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah
bentuk akhlaknya baginda Nabi SAW. Pernah lagi kita dengarkan ada orang yang senantiasa naruh kotoran di depan rumahnya Nabi SAW. Tapi pada akhirnya kotoran itu tiada. Nabi mencari apa? Bukan mencari kotorannya, mencari orang yang sering menyakitinya. Lalu diantarkan kepadanya buah karena diketahui orang itu sedang sakit. Kata orang ini, orang yang menyuruhku menyakitimu Muhammad belum datang menjengukku. Tapi engkau orang yang setiap hari kusakiti justru menjadi orang yang pertama menjengukku ketika aku sedang sakit. Langsung orang itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Maka dikatakan seandainya Nabi Muhammad membawa agama ini dengan pedangnya, maka tidak akan bertahan agama ini. Tapi Nabi Muhammad SAW membawa agama ini dengan akhlaknya, makanya sampai sekarang orang jatuh cinta sama Rasulullah. Masya Allah, dan itu yang harus kita contoh sebagai makhluk-makhluk di akhir zaman nih. Akhlak kita gimana kita baik sama orang, gimana kita baik sama orang yang mungkin belum memeluk agama Islam. Supaya mereka tertarik sama agama kita gitu ya. Bukan tiba-tiba kita ceramahin gitu ya Ustadz ya. Jangan disakiti. Jangan disakiti, Siap. baik. Jazakallah khair Ustadz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa banget ya pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tentang akhlak, gimana caranya kita supaya menjadi manusia yang tidak hanya mengaku sebagai seorang muslim tapi juga berakhlak insya Allah. Nah sekarang saatnya jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Silakan Ibu angkat tangan, siapa yang mau bertanya? Ayo angkat tangan Bu, semangat. Wah ini tadi deh yang udah dikasih mic sama Ustadz Syam terus nggak jadi. Silakan Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Habibah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Masjid Besar Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Izin bertanya kepada Ustadz Afif. Oh mau sama Ustadz Afif. Alhamdulillah. silakan. Iya, yang ngomongnya Ustadz Afif. Alhamdulillah. Mau bertanya bagaimana akhlak seseorang yang mau memberikan sedekah tapi masih pilih-pilih. Mohon beri sedekah, penjelasannya. pilih-pilih. Pilih-pilih. Pilih, ini orang baik apa enggak? Berarti ya. Keluarga apa bukan gitu misalkan. Baik Ibu. Mohon Saya mau tanya Ibu penjelasannya. dulu, boleh? Boleh. Kalau ada 100.000, 50.000, 20.000, 5.000 yang dikeluarin yang berapa? 5.000. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Makasih ya Ibu. Sama, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz Afif. Alhamdulillah izin Habibana, Ustadz Syam, kakak, caca dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. 5.000 rupiah, Alhamdulillah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memahami bahwa sedekah itu tudfaul bala. Yang pertama itu, kalau kita bersedekah Allah akan mengangkat bala. Setidaknya meringankan bala yang Allah akan turunkan kepada kita. Perbanyaklah berbagi, maka engkau akan lebih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menempatkan 8 golongan bagi orang yang boleh disedekain. Beliau yang dipanggil mustahik zakat. Di antaranya adalah innamas sadaqah lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa ibnis sabil wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 golongan, mereka 8 golongan silakan pilih. Kalau tidak ada kalau tidak fakir ada miskin. Kalau tidak ada miskin kan ada amil. Kalau tidak ada amil ada orang yang baru masuk Islam. Ada orang berjihad, banyak sekali. Tinggal dipilih. Tapi di dalam memilih Allah menekankan wa atizal qurba haqqahu. Kalau memang kau mau menyedekahkan orang fakir miskin, maka sedekahkan kerabat terdekatnya. Jangan jauh-jauh dulu. Kalau memang di lingkungan, katakan di kalangan saudara kita ada yatim yang mesti disedekahi, yatimnya dulu Bu. Mungkin keponakan kita, mungkin saudara kita. Jadi wa'atizal qurba haqqahu. Cari kerabat terdekat. Bukan tidak boleh sedekah jauh-jauh. Tapi kalau memang di rumah kita, di sekitar rumah kita, banyak yang membutuhkan, maka itu kita pilih. Dan ketika kita bersedekah, insya Allah, Allah akan lipat gandakan rezeki kita. Yakinkan itu. Banyak ada istilah the power of given. Apa itu? Wah, itu bahasa orang Kerawang itu ya. Apa kekuatan memberi. Jangan banyak meminta, lebih banyak memberi. Pilih-pilihlah di dalam kita memberikan sedekah. Oh barangkali takutnya salah sasaran. Nah ini banyak. Sedekah salah sasaran. Kalau memang harus melalui media, maka dilihat ini kira-kira valid nggak yayasannya. Valid nggak ini? Ini kira-kira benar nggak yayasannya? Maka saya lebih tertarik bagaimana kalau kita langsung ke orang yang menjadi mustahik.
Bila itu ada di sekitar kampung kita, maka kita kasih sedekah. Kita langsung, dari tangan kita langsung. Kalau itu memang lebih baik. Karena memang barangkali kalau melalui media, dikhawatirkan media itu tidak valid. Alhamdulillah kita punya CT Arsa Foundation. Kalau yang itu Akhirnya insya Allah valid insya bersedekah, Allah. sangat valid insya Allah. Dan jangan pelit. Ya. Kalau kamu pelit, nanti dipelitin lagi oleh Allah. Naudzubillah min dzalik, Masya Allah. naudzubillah. Tahu sendiri kalau Allah udah pelitin kita, Aduh, naudzubillah min dzalik. berat urusannya. Pokoknya itu rekening listrik kagak berhenti-berhenti bunyi. Naudzubillah min dzalik, Masya Allah. naudzubillah. Ustadz, kalau misalkan sedekah itu kan bersedekahlah kamu dalam keadaan susah dan dalam keadaan sulit dan lapang gitu. Ya. Maksudnya sulit itu maksudnya kita kayak tadi ada 100.000 sama 5.000. Sulit sebenarnya ngeluarin 100.000 tapi keluarin aja ya. Ya, benar. Bismillah. Karena sedekah itu mesti dipaksa. Oh, mesti dipaksa Bu. Kesononya bagaimana kayak ceritanya? Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Ustadz kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa sekali ya belajar pada pagi hari ini. Jamaah Islam itu indah. Habis ini kita masih akan lanjut nih belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan lupa keluarganya ajak, anaknya ajak, suaminya ajak, pokoknya semua ajak nonton habis ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.